Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami berempat siswi dari SMA Negeri 1 Manyar Gresik, kelas 1010, akan menjelaskan materi tentang searching dan sorting di video kali ini. Namun, sebelum kami menjelaskan tentang materi kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya, Dwi Ermita Octavia, absen 10. Saya, Rahma Aulia Putri, absen 28. Lalu, Saya, Farina Junia Erlita, nomor absen 11. saya, Vanessa Amelia Rahma, nomor absen 34. Saya, Nah, sebelum kita mulai materi pertama, apakah kalian sudah siap? Jika sudah, mari kita mulai. Nah, apa sih sort atau pengurutan itu? Pengertiannya antara lain adalah sebuah proses merangkai benda dalam urutan tertentu atau dalam himpunan yang berbeda. Dan oleh karena itu, dia memiliki dua arti umum yang berbeda. Salah satunya yaitu 1. Pengurutan, yaitu merangkai benda yang sejenis sekilas dalam urutan yang teratur. Nah, yang kedua adalah pengategorian dengan arti pengelompokan dan pemberian label dengan sifat yang serupa. Sudah siap? Mari kita mulai. Di sini ada pengertian dari bubble sort. Bubble sort sendiri memiliki arti metode pengurutan algoritma dengan cara melakukan penukaran data secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam suatu literasi tertentu tidak ada lagi perubahan atau penukaran. Algoritma ini menggunakan perbandingan dalam operasi antar elemennya. Ilustrasi bubble sort. Pada perulangan pertama, kita akan mengecek apakah elemen pada indeks I lebih besar dari elemen pada indeks I tambah 1. Pertama, kita lihat pada array. Kita akan membandingkan apakah 3 lebih besar dari 7. Ternyata 3 tidak lebih besar dari 7, maka tidak ada pertukaran. Selanjutnya, apakah 7 lebih besar dari 1? Ternyata benar, maka terjadilah pertukaran. Kemudian, apakah 7 lebih besar dari 9? Jawabannya adalah tidak. Dan yang terakhir yaitu, apakah 9 lebih besar dari 5? Jawabannya adalah benar, maka terjadilah pertukaran. Kita telah membandingkan seluruh elemen array dari indeks 0 hingga indeks terakhir. Maka telah berakhirlah perulangan pertama dan didapat hasil 3, 1, 7, 5, 9. Karena array masih belum terurut, maka kita masuk ke perulangan kedua. Masuk ke perulangan kedua, kita kembali membandingkan setiap elemen yang berdekatan mulai dari indeks 0. Pertama, apakah 3 lebih besar dari 1? Karena benar, maka terjadi pertukaran. Selanjutnya, apakah 3 lebih besar dari 7? Tentu tidak. Dan lalu yang terakhir, apakah 7 lebih besar dari 5? Benar, dan terjadilah pertukaran elemen. Pada perulangan kedua, kita hanya membandingkan hingga elemen indeks ketiga atau yang bernilai 7. Mengapa? Karena elemen terakhir sudah pasti yang paling besar. Kita telah mencapai akhir dari perulangan kedua, di mana setiap elemen sudah kita bandingkan.
Hasil dari perulangan kedua ini sudah menunjukkan bahwa array sudah berhasil terurut secara menaik. Nah, di sini ada ilustrasi bubble shot pada perulangan ketiga, yang sebenarnya array sudah terurut, namun mari kita lihat apa yang terjadi. Perbandingan kini dilakukan hanya sampai indeks kedua atau yang bernilai 5, karena indeks setelahnya sudah pasti diisi dengan nilai yang sesuai hingga tidak perlu pengecekan. Pengertian insertion sort. Insertion berasal dari kata insert yang kalau diartikan ke bahasa Indonesia adalah memasukkan atau menyisipkan. Jadi, insertion sort adalah algoritma pengurutan yang cara kerjanya adalah dengan mengambil elemen pada array. Kemudian, menyisipkan data tersebut pada posisi yang tepat. Algoritma ini membandingkan dua elemen, yaitu elemen pertama dengan elemen yang sudah diurutkan. Perbandingan akan terus dilakukan hingga tidak ada elemen yang tersisa. Terdapat garis strip yang digunakan sebagai pemisah antara array yang sudah terurut sebelah kiri dengan array yang belum terurut sebelah kanan. Pada perulangan pertama, kita harus menyisipkan angka 1 ke posisi yang tepat, yaitu sebelum angka 4. Pada perulangan kedua, kita harus menyisipkan angka 8 ke posisi yang tepat pada array yang sudah terurut. Karena posisi 8 sudah tepat sebelumnya, maka tidak ada pertukaran. Selanjutnya, kita akan menyisipkan angka 3 ke array yang sudah terurut, yaitu pada posisi setelah 1 dan sebelum 4. Kemudian, kita menyisipkan angka 7 ke posisi setelah angka 4 dan sebelum 8 pada array yang sudah terurut. Perulangan kelima merupakan perulangan terakhir. Kita harus menyisipkan angka 2 ke posisi yang tepat pada array yang sudah terurut. Setelah itu, maka kita telah berhasil mengurutkan array dengan menggunakan algoritma insertion sort. Pengertian dari selection sort. Selection sort adalah algoritma yang mengurutkan dengan cara mencari suatu nilai ekstrim seperti nilai minimal terkecil atau maksimal terbesar dari data yang disajikan untuk ditukarkan dengan elemen terujung yang ada pada suatu proses loop perulangan. Jadi, cara kerja algoritma ini adalah misalkan mencari nilai terkecil pada data atau array yang belum terurut. Kemudian, nilai terkecil akan diletakkan pada posisi yang seharusnya, yaitu ditukar dengan nilai pada indeks pertama atau 0. Lalu, dicari nilai terkecil kedua dan ditukar dengan nilai pada indeks ke-1, dan begitu seterusnya. Ilustrasi selection sort. Ilustrasi di atas adalah proses pengurutan dengan selection sort pada perulangan pertama. Kita akan mengurutkan data secara menaik kecil ke besar. Oleh karena itu, kita perlu mencari nilai terkecil terlebih dahulu. Siapkan juga variabel posisi yang akan menampung indeks dengan nilai terkecil. Pada perulangan pertama, variabel pos dimulai dari indeks 0 dengan nilai elemen yaitu 5. Kemudian, kita cari apakah ada nilai lain yang lebih kecil dari 5. Pada indeks 2, kita menemukan terdapat angka yang lebih kecil dari 5. Maka, kita rubah variabel pos jadi sama dengan indeks 2. Selanjutnya, kita cari lagi hingga elemen terakhir pada array.
kita menemukan angka 2 yang ternyata lebih kecil daripada 3. Angka ini berada pada indeks keempat, maka kita rubah variabel pos menjadi 4. Apa yang kita akan lakukan selanjutnya? Kita akan menukar elemen pada indeks pos, yaitu 4, dengan elemen pada indeks pertama, yaitu 0. Pengertian method sort. Method sort merupakan algoritma program komputer sorting atau penggabungan yang didasarkan pada prinsip divide dan conquer algorithm, serta membagi masalah menjadi beberapa bagian, kemudian mengurutkan setiap bagian. Bandingkan elemen di setiap daftar dan gabungkan dengan cara mengurutkan ke dalam daftar lain. Misalnya, bandingkan 11 dan 6 dan urutannya dibalik. Bandingkan 3 dan 24. Mereka berada dalam urutan yang benar. Selanjutnya, bandingkan lagi 46 dan 22. Serta masukkan 22 lalu 46. Selanjutnya, pertahankan 7 apa adanya. Setelah itu, bagikan daftar 2 nilai data yang berurutan dalam daftar yang terurut seperti gambar di bawah ini. Kemudian, daftar akan terlihat seperti ini setelah penggabungan terakhir. Jika digabung dari beberapa sub-array, hasil akhirnya akan seperti pada gambar di samping. Pengertian quicksort. Quicksort merupakan algoritma pengurutannya dikembangkan oleh Tony Hoare. Performa rata-rata pengurutan 0 atau n log n untuk mengurutkan n item. Algoritma ini juga dikenal sebagai partition exchange sort atau disebut sebagai sorting pergantian pembagi. Ilustrasi pertama quicksort. Di tabel tersebut terdapat 8 angka. Berarti kita memiliki 2 pilihan dalam memilih pivot, yaitu 3 dan 8. Namun, saat kita membagi bilangan bulat, biasanya angka akan dibulatkan ke bawah, yang berarti kita akan memilih indeks keempat, yaitu angka 3. Selanjutnya, kita akan memecah list tersebut menjadi 2 bagian, yaitu angka yang lebih kecil dari pivot dan angka yang lebih besar dari pivot. Dengan cara pertama, kita akan menyimpan angka pivot sebagai acuan dan mengabaikannya. Di sini, anggap saja pivot berada di ujung list. Selanjutnya, kita akan menentukan angka low dan angka high. Angka low berasal dari indeks list paling kiri atau 2, dan high berasal dari indeks list paling kanan atau 1. Selain itu, kita membandingkan apakah low lebih besar dari pivot dan high lebih kecil dari pivot. Jika iya, maka kita akan berhenti dan melakukan pertukaran. Contoh, 6 lebih besar dari pivot, di mana seharusnya angka di sebelah kiri lebih kecil dari pivot. Begitu pula angka 1, maka di sini kita melakukan pertukaran. Selanjutnya, angka 5 lebih besar dari pivot dan angka 0 lebih kecil dari pivot, maka lakukan pertukaran kembali. Karena indeks kalau sudah lebih kecil dibandingkan indeks ke high, maka looping selesai dan pivot sudah menempati posisi semestinya, yaitu berada di list indeks ke low. Selanjutnya, kita akan melakukan rekursif dan mengulang kembali prosesnya di masing-masing bagian. Bagian kurang dari pivot dan lebih dari pivot. Di sini saya akan menampilkan bagian lebih dari pivot. Di sini kita kembali memilih pivot, yaitu 7. Lalu kita kembali mengesampingkan pivot.
Lalu kita melakukan perbandingan kembali angka high dan low. Maka angka 6 dan 8 bertukar posisi karena angka ke low sudah lebih kecil dibandingkan angka high. Maka looping selesai dan pivot bisa menempati posisi list ke low. Oke, selanjutnya ada antrean atau kueje. Antrean atau kueje pada metode ini objek-objek disimpan dalam metode penyimpanan yang merupakan sebuah antrean sehingga objek yang pertama atau lebih dulu datang juga akan lebih dulu keluar atau selesai. Layaknya sebuah antrean di loket, pintu masuk, dan lain-lain. Prinsip ini juga disebut prinsip first out atau FIFO dalam sebuah antrean orang. Misalnya, jelas orang yang pertama datang atau berada di depan antrean dan harus menjatuhi yang pertama mendapat pelayanan. Tumpukan atau stack. Pada metode ini, objek-objek disimpan dalam metode penyimpanan yang menyerupai sebuah tumpukan. Misal, tumpukan piring. Dengan demikian, objek yang pertama atau lebih dulu disimpan justru akan menjadi yang terakhir keluar. Prinsip ini disebut juga machine first out atau FIFO. Dalam tumpukan buku, misalnya, buku yang pertama yang diletakkan berada paling bawah. Dan jika kita ambil buku satu persatu dari tumpukan itu, tentunya buku yang berada di posisi paling bawah tersebut akan menjadi terakhir yang diambil. Nah, teman-teman, sebelum berakhirnya video tentang materi searching dan searching kali ini, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila kami ada salah kata dalam pengetikan maupun penjelasan. Atas perhatiannya, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.